Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, wabil khusus para santri di Pondok Pesantren Multazam MYS Bandung, juga para siswa Madrasah Aliyah Sanawiyah RA ibu-ibu di Ciamis, untuk para santri hafidoh, yaitu hafid dan hafidoh hamilul Quran, ya, dari siswa sanawiyah, SMU, SMK, para asatid wal asatidat dan tenaga administrasi. Alhamdulillah, Abun dapat bersilaturahmi kembali dalam pengajian tafsir, menyambung dari yang pelajaran hari kemarin, yaitu Al-Baqarah 284-285. Hari ini akan menyampaikan ujung dari akhir surat Al-Baqarah ini, ayat 286. Namun Abun kembali mengingatkan terlebih dahulu tentang kandungan ayat 284 surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, menekankan dan meyakinkan bahwa Allah lah pemilik segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, kita yakini bahwa tekad atau amalan, program sekalipun, apa yang telah dilahirkan oleh diri kita dan dapat diketahui oleh umum, atau yang masih samar disembunyikan, belum dinyatakan sebagai program yang diketahui umum, atau masih tersimpan dalam angan-angan, Allah Maha mengetahui tentang hal itu. Oleh karena itu, kita senantiasa bercita-cita yang baik, jangan memiliki cita-cita yang jelek. Keuntungannya bila kita mempunyai cita-cita yang baik, sebelum dilaksanakan saja, atas cita-cita yang baik itu telah dituliskan satu kebaikan yang sempurna. Tapi bila orang merencanakan untuk satu kejelekan, belum dicatatkan kejelekan itu sebelum kejelekan tersebut dilaksanakan. Inilah luar biasanya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bagi amalan yang telah dilaksanakan, bagian yang ketiganya Allah masih memberikan peluang. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang dikehendakinya, karena memang ia atau mereka memohon ampun kepadanya. Dan Allah akan menyiksa mereka bagi orang yang membangkang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
atau kelompok iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Yang berikutnya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yakini Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Dalam Al-Quran Karim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menyatakan menghendaki sesuatu dengan firman-Nya kun, maka jadilah barang tersebut. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, akan berada, dan apa yang dikehendakinya tidak akan ada. Oleh karena itu, karena kedoifan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, kita hanya sebatas ikhtiar. Al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia hanya merencanakan, Allah jualah yang menentukan. Kemudian ayat yang 285-nya, setelah dijelaskan pada ayat 284, amanar rasulu, khususnya di sini Rasul, seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah beriman atas apa yang diturunkan berupa Al-Quran kepadanya sebagai hudan lil muttaqin, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Wal mu'minuna, demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW saja yang menerima atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi orang yang beriman pun as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang iman paling awal. Mereka beriman, kullun amana billah, mereka beriman kepada Allah, wa malaikati, iman pada malaikat Allah, iman atas kitabnya, iman atas rasulnya. Yang wajib diketahui ada 25 yang diberi kitab secara sempurna, yaitu kitab Daud bagi Nabi Daud, Nabi Zabur. Bagi Nabi Musa adalah kitab Taurat, bagi Nabi Isa adalah Injil, dan bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim, Al-Furqan, atau nama-nama yang lain. Wa rusuli, dan beberapa orang Rasul. Rasulun, seorang Rasul. Rusul, beberapa utusan Allah. Ini yang dirasakan oleh sebagian orang yang beriman. Karena pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW dan orang yang beriman dengan adanya kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, seolah-olah merasa berat atas taklif ini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membedakan antara Rasul yang satu dengan Rasulnya. Tetap ingat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Tiadalah Allah menghapus, mengganti min ayatin dari suatu ayat atau peristiwa,
Na'ti bi khairin minha, mending Allah mendatangkan yang lebih baik daripadanya. Au misla, atau yang sepadan dengan itu. Wa qalu, dan mereka semuanya berikrar, sami'na, ya Allah kami telah dengar. Wa ata'na, dan kami taat. Gufronaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah tempat kita kembali. Jadi kita akan kembali, sehingga kalau ada yang meninggal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek bahasa Sunda mah pulang ka jati, mulih ka jati, pulang ke asal, yaitu kembali dari kita, dari tanah kita diciptakan, dan ke tanah pula dikebumikan, dikubur. Nah, atas kejadian tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya mengetengahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat 285 tadi yang telah dibacakan, wa qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah menurunkan ayat 286, yaitu mereka tidak akan diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan telah diperkirakan akan kemampuannya. Demikian menurut Imam Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atas kalimat kami dengar dan kami taat dan diikuti, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Inilah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang dari kalangan hamba-hambanya. Nafsan di sini hamba-hamba Allah. Illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya menurut batas kemampuannya seseorang. Seseorang yang berkualiti tentu tidak diberikan ujian sekelas tingkat B. Atau anak SD, ya ujiannya setingkat SD lah, sekolah dasar atau sekolah rendah. Menengah pertama juga demikian, menengah atas, sampai perguruan tinggi per tingkat per semester. Itu beda tahapan ujiannya. Itu untuk strata 1, ujian untuk strata 2 beda lagi. Ujian yang harus menghadapi beberapa orang profesor dalam sidang tertutup dan sidang terbuka. Itulah ujian yang dinyatakan paling akhir dalam bentuk sekolah formal, yaitu program doktor. Jadi dengan turunnya ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka orang-orang yang beriman tadi yang merasa khawatir dengan pernyataan orang-orang mukmin terlebih dahulu, wa qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, menjadi tenang hatinya, merasa tidak akan dibebani dengan sesuatu beban yang tidak akan
mampu ia untuk menghadapinya. Oleh karena itu, bersabarlah bagi kita menghadapi ujian. Ujian itu sebagai kenaikan tingkat. Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar itulah yang terbaik. Dan Allah akan memberikan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bahasa kita sebut solusinya ya. Apa itu solusi? Jalan keluar dari permasalahan itu. Nah, dengan adanya kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, benar tidak layak untuk kita untuk berfrustasi. Dalam surat Yusuf pun ada dikatakan, janganlah kamu berputus asa daripada mengharap rahmat Allah. Dalam surat Yusuf itu, wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dalam hal mengharap rahmat Allah. Lalu ayat selanjutnya disambung. Laha maka sabat ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, yakni dari amal baik yang telah dilakukannya. Bahkan balasannya tidak seimbang, minimal 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Bahkan yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya, dari dosa-dosa yang dilakukannya yang tidak diikuti dengan kebaikan. Artinya mestinya watmi sayyi'atal hasanata tambuh. Kalau melakukan kejelekan, segeralah lakukan kebaikan sehingga kejelekan itu tidak akan tercatat, melainkan akan dihapusnya. Nah, maklumlah sifat kita sudah dikatakan al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nanti akan saya jelaskan apa itu khoto dan apa itu anisyan. Tapi ayat ini baik khoto yaitu kejahatan yang dilakukan karena tidak paham bahwa itu perbuatan dosa. Khoto artinya salah. Ya, kalau nisyan lupa, sudah tahu bahwa itu aturan yang diharamkan, masih saja dilakukan. Sudah diingatkan tidak dibolehkan, masih juga dilaksanakan. Sudah banyak contoh. Kalau contoh itu namanya jurisprudensi, beberapa ketetapan hukum yang telah ditetapkan bagi yang melakukan perbuatan yang sempurna, yang seumpama, ya, yang semisal. Tidak juga ada perasaan jerak. Oleh karena itu ujungnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, janganlah engkau siksa kami, innasina, jika kami ini lupa, melalaikan amal kebajikan, melakukan kejelekan. Au akhtona, atau kami bersalah, jangan kami disiksa, baik karena lupa ataupun karena salah. Itu harapan kita kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Berikutnya,
Rabbana wala tahmil alaina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami, yang Engkau pikulkan kepada kami, isron, beban yang berat, tugas yang berat, yang di luar batas kemampuan. Kama hamalta, sebagaimana Engkau telah bebankan, Engkau berikan ala ladzina min qablina, kepada orang-orang yang sebelum kami. Mereka semacam kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kepada mereka membayar zakat dengan 1/4 dari harta mereka. Sebenarnya orang Nasrani juga harus membayar zakatnya 10%. Sedangkan kita umat Islam, kalau zakat pada umumnya adalah 2,5% saja atau 1/40 bagian. Kecuali bagi pertanian ada dikeluarkan 10% bila dikeluarkannya hasilnya itu dari mengandalkan air hujan. Bukan dari saluran air yang bayar irigasi, bukan. Kalau yang demikian hanya membayarnya 5% saja. Sebenarnya kalau kita menyadari, ya, dapat uang 1 juta. 1 juta itu 1.000 ribu. Nolnya 6, 1 juta. 1/40 atau 2,5%-nya hanya 25 juta. Untuk sodako, fakir, miskin, amilin, mu'alaf, rikob, gorimin, sabilillah, ibnu sabil. Untuk 8 asnaf, 8 kelompok. Yang 25 juta itu dikeluarkan. Ya, yang 975 itu halal. Silakan kulu washrabu min rizkillah. Kalau dalam bentuk makanan, hanian maria, senang dan menyenangkan pada hati. Seleluasa-leluasanya. Dalam batas, ini halal, ini haram. Yang halal dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Apalagi yang subhat juga kita tinggalkan saja. Dah, tinggalkan mayuri, buka apa yang meragukan kamu. Ila malayurimu, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Wala tahmil alaina isron, kama hamatau ala ladina min qablina. Seperti umat Nabi Musa dulu. Faktulu anfusakum. Mereka disuruh membunuh dirinya sendiri. Fataba alaikum, tapi Allah memberikan tobat kepada mereka. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kepada kamu sekalian. Rabbana wala tuhamilna. Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami. Jangan kau memberikan taklif. Taklif itu beban hukum kepada kami. Mala tokot ala nabi. Apa yang tak sanggup kami pikul. Apa yang tak sanggup kami menghadapinya. Subhanallah. Kalau cabaran yang diberikan pada orang Palestina diturunkan kepada kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mereka rumah habis dibom, habis terbakar, elektrik tidak ada, minum pun sangat susah, badan terluka-luka. Kita masih senang dan dapat tertawa, terbahak-bahak. Ya, ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Janganlah memberikan beban kepada kita sesuatu yang kita tak mampu menghadapinya. Malah tokoh tala Nabi. Akhirnya, wa'fu anna, maafkanlah kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Waghfir lana, ampunlah kami atas keburukan-keburukan yang pernah kami lakukan. Warhamna, dan berikanlah rahmat kami di dunia dan akhirat dengan rahmat yang layak untuk kami. Anta maulana, engkaulah pemimpin kami. Fansurna, maka tolonglah kami dalam menghadapi alal qomil kafir, menghadapi orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bicara sebentar.